Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek ujian akhir semester mata kuliah Big Data dan Predictive Analytics yang berjudul Analisis dan Prediksi Kuat Tekan Beton menggunakan Exploratory Data Analysis dan Multiple Linear Regression. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Faiz Atmaja dengan NIM 24116262, Auzalino Fadilah dengan NIM 24116246, Bukhari Talenta Suprayogo dengan NIM 2411626201, dan Fauzan Axel Fabianto dengan NIM 24116244. Sebelum masuk ke pembahasan, berikut adalah agenda presentasi kami. Presentasi ini terdiri dari 5 bagian utama, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Lalu poin kedua adalah tinjauan pustaka yang menjelaskan konsep Big Data, Machine Learning, regresi linear berganda, EDA, serta matrik evaluasi. Lalu poin yang ketiga adalah metodologi penelitian yang membahas sumber data, variabel penelitian, dan tahapan analisis. Lalu yang keempat adalah hasil dan pembahasan yang berisi pre-processing data, analisis EDA, korelasi, hingga hasil permodelan regresi. Dan yang terakhir adalah penutup yang berisi kesimpulan dari saran penelitian. Masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan atau latar belakang. Beton merupakan salah satu material konstruksi yang paling banyak digunakan dalam pembangunan gedung, jalan, jembatan, serta berbagai infrastruktur lainnya. Kualitas beton umumnya diukur berdasarkan nilai kuat tekannya. Nilai tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jumlah semen, kadar air, agregat kasar, agregat halus, bahan tambahan atau superplastiser, serta umur beton. Seiring berkembangnya teknologi, analisis data menjadi salah satu cara untuk memahami hubungan antar faktor tersebut. Oleh karena itu, pada penelitian ini kami menggunakan Exploratory Data Analysis atau EDA untuk mengeksplorasi karakteristik data dan hubungan antar variabel, kemudian menggunakan Multiple Linear Regression untuk memprediksi nilai kuat tekan beton berdasarkan komposisi material penyusunannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 3 rumusan masalah yang ingin kami jawab, yaitu bagaimana karakteristik data pada dataset Concrete Compressive Strength, lalu ada variabel apa saja yang mempengaruhi kuat tekan beton, dan bagaimana hubungan antar variabel berdasarkan hasil exploratory data analysis. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis karakteristik data pada dataset, mengetahui hubungan antar variabel yang mempengaruhi kuat tekan beton, melakukan exploratory data analysis sebagai tahap awal sebelum membangun model prediksi menggunakan regresi linear berganda. Lalu masuk di tahap manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi media pembelajaran mengenai penerapan analisis data dan machine learning. Bagi dunia akademik, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam mempelajari tahapan pengolahan data mulai dari pre-processing, EDA, hingga pembangunan model prediksi. Sedangkan bagi bidang konstruksi, penelitian ini memberikan gambaran mengenai hubungan antara komposisi material dengan kuat tekan beton, sehingga dapat membantu dalam perencanaan campuran beton yang lebih efektif. Demikian penjelasan mengenai bab 1 atau pendahuluan. Bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu tinjauan pustaka yang membahas teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Baik, perkenalkan nama saya Azalino Fadilah dengan NIM 24116246. Kita masuk ke bab 2 mengenai tinjauan pustaka. Di bagian ini kita akan membahas landasan utama menjadi fondasi pengolahan data dalam penelitian. Mungkin kita sering mendengar istilah big data, tapi secara sederhana big data itu bukan sekedar datanya banyak, melainkan kumpulan data yang ukurannya sangat besar, pertumbuhannya cepat, dan jenisnya beragam sehingga metode analisis konvensional sudah tidak optimal lagi untuk memprosesnya. Nah, dalam penelitian ini, konsep big data diterapkan secara spesifik untuk menganalisis dataset Concrete Compressive Strength atau nilai kuat beton. Untuk melihat
bagaimana karakteristik data ini bekerja pada penelitian kita, ada konsep 5V ini. Yang pertama ada volume. Nah, di volume ini sesuai dengan namanya ya. Ini berkaitan dengan besarnya skala data yang kita olah dalam pengujian kuat beton. Kita melibatkan banyak sampel dan kombinasi variabel yang membutuhkan kapasitas pemrosesan mumpuni. Yang kedua ada velocity. Nah, di sini kita memerlukan alur pemrosesan yang responsif agar iterasi analisis data beton bisa diperoleh secara cepat dan efisien. Selanjutnya ada variety. Nah, variety ini data yang kita miliki bervariasi karena terdiri dari banyak unsur pembentuk beton mulai dari semen, air, campuran agregat, fly ash, hingga faktor umur beton itu sendiri. Nah, itu tapi kemungkinan kebanyakan numerik ya datanya. Terus selanjutnya ada veracity, kebenaran dan kualitas data. Dalam rekayasa material, data yang salah akan menghasilkan prediksi ketahanan yang berbahaya. Oleh karena itu, akurasi data pengujian benar-benar dipastikan keberadaannya. Selanjutnya ada value. Value ini ujung dari seluruh proses, bukan cuma sekedar mengolah data, melainkan menghasilkan insight atau nilai tambah berupa prediksi formulasi beton yang paling efisien dan kuat. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan machine learning. Secara sederhana, machine learning ini memungkinkan sistem komputer untuk mempelajari pola-pola dari data historis secara mandiri tanpa kita program secara manual untuk setiap kondisi. Dari pola tersebut, sistem dapat menghasilkan prediksi yang akurat. Nah, dalam dunia machine learning ini umumnya ada 3 pendekatan utama. Ada supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Nah, khusus pada penelitian ini, pendekatan yang kita gunakan adalah supervised learning. Karena kita menggunakan data yang sudah berlabel atau memiliki target yang pasti. Dalam hal ini, target yang ingin kita prediksi adalah nilai konkret compressive strength berdasarkan fitur-fitur campuran material yang ada. Sedangkan dua pendekatan lainnya seperti unsupervised learning yang mencari pola tanpa target maupun reinforcement learning yang berbasis reward punishment tidak kita gunakan karena kurang relevan dengan fokus prediksi nilai target pada kasus penelitian ini. Oke, selanjutnya di regresi linear berganda. Nah, ini kami menggunakan regresi linear berganda ini karena ada variabel Y dan X. Ini X-nya karena lebih dari variabelnya lebih dari 2. Nah, ini kami menggunakan regresi linear berganda, maka dari itu. Nah, secara sistematis model yang dibentuk memiliki persamaan umum seperti yang terlihat di layar. Nah, itu sebagai rumusnya. Biar lebih terbayang, mari kita korelasikan simbol-simbol ini langsung dengan variabel penelitian kita. Nah, yang pertama ada variabel dependent. Nah, ini disimbolkan menjadi Y. Nah, ini Y ini menjadi target, yaitu concrete compressive strength dalam satuan MPa atau megapascal. Nah, ini inilah yang kita prediksi. Selanjutnya ada X1 sampai Xn ini. Nah, ini X1 sampai Xn ini variabel independen, dan variabel independen ada berbagai macam, ada semen, slag, fly ash, air, subur plastik, agregat kasar, agregat halus, terus ada umur beton itu sendiri. Selanjutnya ada B0 ini, B0 dan koefisien B1, BI. Nah, ini merupakan intercept atau konstanta dasar, sedangkan BI koefisien regresi yang menunjukkan seberapa besar pengaruh dari masing-masing material terhadap kuat tekan beton. Selanjutnya ada nilai error. Nah, ini untuk nilai error dari model tersebut. Oke, selanjutnya di EDA dan korelasi person. Nah, di dalam proses EDA ini ada beberapa proses. Yang pertama, kita melakukan pemahaman awal dengan mengecek informasi dataset dan tipe datanya.
Selanjutnya kita melakukan pembersihan awal melalui identifikasi missing value dan data duplikat untuk memastikan kualitas data tetap terjaga. Setelah data tersebut bersih, kita masuk ke statistik deskriptif untuk melihat gambaran umum seperti nilai rata-rata, standar deviasi, hingga nilai minimum dan maksimum. Lalu untuk visualisasi kita melihat distribusi data menggunakan histogram dan penyebaran data melalui box plot. Nah, ini sangat berguna untuk mendeteksi keberadaan outlier dan pencilan data. Yang terakhir, kita melihat gabungan antar variabel secara visual memanfaatkan scatter plot dan bitmap tersebut. Oke, selanjutnya di korelasi person ya. Nah, di korelasi person ini ada nilai +1, 0, sama -1. Nah, di +1 ini menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat. Nah, seperti contohnya nilai suatu bahan meningkat, misalnya jumlah semen, maka nilai kuat beton juga cenderung ikut naik. Selanjutnya di nilai 0. Nah, ini nilai 0 hubungan yang lemah atau netral, di mana perubahan satu variabel tidak terlalu mempengaruhi variabel lainnya. Nah, terus ada -1. Ini menunjukkan hubungan negatif yang sangat kuat. Artinya jika nilai satu variabel naik, maka nilai variabel lainnya justru akan turun. Misalnya keadaan air yang berlebihan yang bisa menurunkan kekuatan beton itu tersebut. Oke, di tahap berikutnya ini mengukur seberapa baik performa model tersebut melalui metrik evaluasi model. Untuk kasus regresi ini ada 4 metrik utama yang kita gunakan untuk menguji akurasi prediksi kuat tekan beton. Yang pertama ada MAE, Mean Absolute Error. Nah, ini menghitung rata-rata selisih mutlak antara hasil prediksi model dengan nilai aktualnya. Secara intuitif, MAE memberi tahu kita rata-rata seberapa jauh tebakan model kita meleset dari angka aktualnya. Selanjutnya ada MSE, Mean Squared Error. Nah, ini untuk melihat selisih errornya. Nah, ini errornya beda dengan MAE. Kalau yang ini errornya dikuadratkan dulu sebelum di rata-rata. Nah, efek dikuadratkan ini untuk membuat MSE sangat sensitif terhadap error yang nilainya besar, sehingga cocok untuk melihat apakah model kita memiliki prediksi yang melenceng atau tidak. Selanjutnya ada RMSE, Root Mean Squared Error. Karena nilai MSE tadi dalam bentuk kuadrat, kita akar kuadratkan kembali menjadi RMSE. Nah, untuk kelebihannya, satuan nilainya kembali setara dengan variabel target kita, yaitu MPa atau megapascal. Jadi kita bisa langsung membayangkan besaran errornya dalam satuan kuat tekan beton secara nyata. Selanjutnya ada R kuadrat atau coefficient of determinant. Nah, ini skalanya berada di rentang 0 sampai 1. Metrik ini mengukur seberapa besar proporsi variasi nilai kuat beton yang berhasil dijelaskan oleh model regresi kita. Semakin mendekati angka 1, artinya model kita semakin akurat dan dalam memetakan data. Selanjutnya saya Buko Ritulin Dasuprayogo dengan NIM 24116201 akan menjelaskan bab 3, yaitu metodologi penelitian yang kami gunakan. Penelitian kami menggunakan pendekatan kuantitatif atau berupa angka-angka di dalamnya dengan memanfaatkan metode machine learning, yaitu multiply linear regression, yang seluruh proses analisis kita menggunakan bahasa Python yang dilakukan di dalam platform Google Colab. Lalu datasetnya sendiri yang kami gunakan itu berasal dari Kaggle, yang kemudian kami unggah ke Google Drive dan dipanggil dalam sel kode, yaitu menggunakan Google Drive URL. Ini kami pilih agar dapat lebih fleksibel
dengan perangkat manapun tidak memerlukan directory khusus pada drive mereka. Dataset kami memiliki 1030 baris data awal atau baris data mentah dengan 9 variabel di dalamnya. 8 variabel diantaranya adalah variabel independen dan 1 variabel dependen yang nanti akan kita lanjutkan prosesnya. Lalu format dataset yang kita pakai adalah CSV yang nanti akan memudahkan kita untuk menggunakan library yang umumnya kita pakai, yaitu library Pandas. Tahapan penelitian kita dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama adalah pengumpulan dataset dari Kaggle atau dataset mentahnya, lalu dilakukan data cleaning, ada missing value, duplikat, dan lain-lain untuk memeriksa kualitas data, dan jika data tersebut sudah siap atau sudah bersih akan dilakukan EDA atau exploratory data analysis untuk memahami karakteristik data melalui berbagai visual yang disediakan atau ditampilkan. Lalu tahap berikutnya adalah pembagian dataset menjadi data latih dan data uji, dan ada persenan di dalamnya untuk membagi data tersebut sebagai persiapan proses pembelajaran model. Nah, setelah dibangun, multiply linear regression ini akan memprediksi nilai kuat tekan beton berdasarkan komposisi material penyusunnya. Slide berikutnya saya akan menjelaskan variabel yang kita gunakan. Ada 9 variabel, 8 diantaranya adalah variabel independen atau variabel X, dan satunya adalah variabel dependen atau variabel yang akan kita gunakan untuk targetnya. Pertama adalah variabel semen, yaitu jumlah semen yang digunakan dalam campuran beton. Nah, semen ini merupakan bahan pengikat utama yang berpengaruh pada kekuatan beton. Variabel kedua adalah base furnace slag atau material hasil industri baja yang dimanfaatkan sebagai bahan pengganti sebagian semen untuk meningkatkan kualitas semen atau beton agar lebih keras. Variabel ketiga adalah fly ash, yaitu hasil pembakaran dari abu sisa batu bara yang digunakan sebagai bahan tambahan dalam campuran beton. Bahan berikutnya adalah water atau air yang menjadi variabel penting karena proporsi air sendiri sangat berpengaruh pada kekuatan dan kualitas tekanan beton. Selanjutnya adalah superplasticizer. Ini merupakan bahan tambahan kimia yang berfungsi meningkatkan kemudahan pengerjaan agar tidak perlu penambahan air yang begitu banyak. Lalu dua bahan berikutnya yang merupakan bahan-bahan tambahan yaitu coarse agregat atau agregat kasar atau biasa disebut kerikil atau batu-batuan kecil, dan fine agregat atau agregat halus seperti pasir. Kedua material ini merupakan komponen utama penyusun beton yang nanti mempengaruhi kekuatan dan struktur dari beton sendiri. 7 variabel tadi menggunakan satuan kilogram per meter kubik. Lalu variabel berikutnya adalah age atau jumlah hari atau umur dalam satuan hari, yang semakin lama proses perawatan beton tersebut, umumnya kekuatan beton akan semakin meningkat karena proses hidrasi berlangsung dengan sempurna semakin keras. 8 variabel tersebut digunakan sebagai variabel independen atau variabel X. Lalu variabel kita ke-9 atau variabel terakhir yaitu concrete strength yang menjadi target prediksi kita, yaitu nilai kuat tekan beton hasil pengujian yang dinyatakan dalam satuan megapascal atau MPa. Variabel ini berperan sebagai variabel dependen atau Y yang akan diprediksi menggunakan multiply linear regression. Cukup dari bab 3, lalu akan dilanjutkan ke bab 4. Nama saya Fauzan Aksar Wabianto dengan NIM 241162244 ingin menjelaskan di bagian bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama ada data processing. Data kami memiliki dataset dari Kaggle memiliki sekitar 1030. Kemudian kita menambahkan 10 data dummy, dan untuk missing value-nya kosong,
Kemudian ada ya 25 data yang duplikat kita hapus untuk mengurangi overfitting. Sehingga kita memiliki data 1015 data yang siap untuk dianalisis. Baik, yang selanjutnya ada statistik deskriptif. Terlihat dari tabel di sini bahwa variasi datanya cukup luas, seperti semen yang memiliki 102 sampai 540, kemudian ada water dari 121,8 sampai 247,0, kemudian ada age atau umur dari beton itu dari 1 hari sampai 365 hari atau 1 tahun. Kemudian ada tanan atau strength dari 2,33 sampai 82,60. Nah, ini menunjukkan bahwa data ini beragam dan representatif. Yang selanjutnya ada distribusi data menggunakan histogram dan box plot. Untuk yang histogram sendiri, pada variabel semen dan water distribusi cenderung lebih ke mendekati normal. Kemudian untuk fly ash dan superplasticizer sangat condong ke kiri karena banyak sampel yang bernilai 0. Kemudian umur lebih fokus kepada umur yang lebih muda atau di kisaran 28 hari. Untuk outlier, kami menemukan variabel di variabel age atau umur dan superplasticizer. Outlier ini tidak dihapus karena menggambarkan variasi di dunia nyata atau di lapangannya. Selanjutnya ada scatter plot. Dari scatter plot yang kita buat, terlihat bahwa semen sangat mempengaruhi kekuatan dari beton itu sendiri. Kemudian untuk air itu jika berlebihan air itu akan mengurangi kekuatan dari tekanan beton itu. Kemudian semakin lama umur beton itu, maka akan semakin kuat juga seiring dengan akibat hidrasi dari semen itu. Untuk agregat ini pengaruhnya cenderung lebih lemah. Di sini ada tabel heatmap korelasi, yaitu hubungan dari antar variabelnya, korelasinya seperti apa. Jadi tampilan di sini menunjukkan bahwa jika semakin oranye maka hubungannya semakin positif. Jika cenderung lebih ke biru, maka hubungan antar variabel tersebut lebih ke arah negatif. Nah, di sini untuk positif yang cukup kuat, yaitu ada variabel semen dan juga strength atau kekuatan. Sedangkan untuk yang negatif ada water dan superplasticizer. Modelan regresi linear berganda. Model regresi yang kami bangun mendapatkan hasil seperti berikut. Dengan superplasticizer dan semen sangat berkontribusi besar untuk kekuatan tekanan beton. Sedangkan untuk air sangat berkontribusi negatif atau sangat berpengaruh untuk menurunkan kekuatan beton itu sendiri. Kemudian ada evaluasi performa model. Dari pemodelan yang kami coba, kami mendapatkan error score sekitar 0,612. Kemudian untuk RMSE atau kesalahan dari prediksi sekitar 7,24. Yang terakhir ada kesimpulan. Untuk model regresi linear berganda yang kami buat mampu menjelaskan bahwa 61,2% variansi kuat tekanan beton dengan skor R 0,612. Kemudian untuk variabel semen, superplasticizer dan umur berpengaruh positif kuat terhadap peningkatan tekanan beton. Yang terakhir, rasio air sangat berpengaruh negatif
untuk terhadap melemahkan kekuatan beton itu sendiri. Mungkin itu dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.